Halo. Ketemu lagi di Pageant Podcast. Aduh, ini sayang banget nih hari ini Kirana nggak bisa hadir ya. Ya, hari ini Tapi khusus hari ini mungkin berbeda. Kirana nggak bisa hadir, tapi nggak apa-apa. Next time pasti dia akan join lagi di sini. Ya, jadi kali ini tetap bersama aku Sani. Ada Niki juga di sini. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Tada. Naja. Ya, Naja. Oke, Naja mungkin bisa perkenalan diri dulu Ya, di perkenalan kamera. singkat boleh. Hai semuanya, perkenalkan aku Naja Hanifah, biasa dipanggil Naja. Oke. Apalagi nih, pacar ada nggak? Atau mungkin Instagram kalau ada yang mau follow Naja gitu. Boleh. Instagram @naja_nfh. Nah, follow gitu ya. Oke, Naja kegiatannya apa nih akhir-akhir ini? Kegiatanku akhir-akhir ini itu sih lagi kuliah semester 2 di profesi apoteker Universitas Wahid Hasim Semarang. Oke, berarti ini ya udah lulus dari S1. Iya, udah S1. S-Farm ya? S-Farm. Oke. Ini salah satu profesi yang membantu dalam keadaan saat kayak gini juga Iya, ya, Kak, sangat benar. penting banget Dibutuhkan ya, Kak, banget dibutuhkan nih. banget. Dan siapa tahu yang menemukan nanti vaksinnya dari mbak-mbak mas-mas dari anggota farmasi ini kan juga kita menunggu itu, Iya, Kak, bisa jadi loh. supaya cororong hilang sesegera mungkin. Iya. Oke, Naja, jadi kan karena emang judulnya kita adalah Pageant Podcast ya, pas kita akan bahas pageant. Kita akan ngulik-ngulik nih boleh. apa aja yang udah pernah Naja ikutin ya, Kak ya. Boleh dia Naja ceritain gimana sih awal mula Naja itu tertarik dengan dunia pageant. Baik itu mungkin di pageant lokal, pageant tingkat daerah, atau mungkin di tingkat regional ataupun ke nasional. Mungkin boleh? urut dulu kali ya. Urut yang dari pertama kali Naja ikutin itu apa gitu. Oke. Jadi waktu pertama itu yang paling pertama banget itu ikut Denok Kenang Semarang. Oke, duta wisata ya. Tahun 2017 itu yang beneran ada karantinanya. Kalau sebelum itu ya paling kayak acara di sekolah gitu loh, Mas. Oh, oke. Kayak cuma lawan antar kelas gitu sih waktu SMA. Oh, pageant antar SMA, antar kelas di SMA. Iya. Biasanya ini ya, Kartinian, Iya, apa kayak gitu. Kartinian Oh, gitu jadi sih. bermula dari itu ya. Terus Naja akhirnya tergerak untuk ikut duta wisata. Iya, Denok Kenang Semarang. Itu 2017. 2017. Itu masuk berapa besar atau gimana nggak? Finalis aja waktu itu. Tapi nggak apa-apa sih, namanya finalis juga pasti udah ada pengalaman. Iya, benar. Nah, itu Boleh dong pengalamannya? Naja ceritain pengalamannya di Denok Kenang itu seperti apa gitu. Kalau pengalamanku di Denok Kenang kan karena itu emang beneran waktu pengalaman pertama banget kan, Mas. Jadi emang aku di situ Kak beneran masih meraba-raba. Oh, ternyata tuh kayak gini ya. Kayak gini. Terus aku juga sadar diri waktu itu emang belum all out gitu loh, belum mengeluarkan, maksudnya belum beneran banget. Cuma masih lihat ternyata kayak gini. Nah, itu tuh pengalamannya kalau dari apa karantina? Boleh di audisi dulu mungkin. Audisinya iya. seperti apa? Kan seorang Naja yang belum meletek pageant tiba-tiba ikut. Masih nggak tahu apa-apa itu beneran. Nah, itu gimana sih ikut audisi? Gelagapan kah atau gimana Jadi awal mulanya itu aku cari info dulu kan tentang pemilihan Denok Kenang tahun itu. Kebetulan waktu tahunku itu bulannya itu bulan Juli. Nah, itu kan udah akhir semester kan, Mas. Kan kalau kuliahku kan padat. Iya, Kalau aku kan tetap benar. fokus kuliah dulu kan. Sebenarnya udah mau ikut dari tahun sebelumnya, tahun 2016 apa 2015 gitu. Tapi tak pending gara-gara tabrakan sama jadwal kuliah yang masih maba. Oke. Terus akhirnya ikut itu kok kayak rezeki ya, itu bulan Juli mundurnya jauh banget. Terus sebelum ikut juga aku kan udah tahu kan dari tahun lalu audisinya tuh ada catwalk, tes tertulis. Kalau yang audisi hari H kan ada itu. Terus sebelum ikut audisi juga aku udah persiapan kayak ikut sekolah model biar dilatih jalannya gitu. Sama baca-baca wawasan gitu sih. Itu di Java Mall kalau nggak salah. Iya, yang tahu di Java Mall. Di Java Mall. Aku datang soalnya. Oh, berarti Naja sempat ini ya, kayak semacam bimbingan dulu buat
latihan catwalk Coaching. apa segala macam coaching ya gitu ya. ikut sekolah model sih biar bisa Oke. jalannya waktu itu kan soalnya bener-bener mentah banget gitu loh Mas, nggak tahu apa-apa waktu itu juga nggak ada teman juga yang pernah ikut kayak gitu, jadi emang bener-bener mulai sendiri gitu dari awal ya pas Dinok Kenang itu sih. Oke. Terus itu kan audisi udah ya, terus akhirnya diambil berapa ini finalis? 25 cewek, 25 cowok. 25 pasang berarti Iya. ya. Itu nyangka nggak Nats? Maksudnya kan ya orang pertama kali ikut dan nggak tahu nggak punya pengalaman. Nggak ada pengalaman di sana gitu. Nggak nyangka banget sih. Kalau aku mikirnya kalau emang tahun ini nggak bisa kan masih ada tahun depan, soalnya umurnya kan masih cukup kan Mas kalau di Dinok Kenang. Aku waktu ikut Dinok Kenang itu umur 19 tahun. Jadi emang kayak nggak berharap lebih sih. Seenggaknya aku udah tahu medannya kayak gini. Nanti persiapan lagi yang lebih matang buat tahun depan. Tapi alhamdulillah malah lolos. Malah lolos ya. Alhamdulillah banget. Biasanya gitu Kak, orang Iya yang noting sih. tulus malah Kita dapat rezekinya di Kalau sana. yang ngoyo malah biasanya nggak dapet. Langsung kehempas ya. Terus itu kan dari audisi, terus setelah itu proses karantina ya. Iya. Nah karantinanya gimana tuh Najah? Karantinanya itu kurang lebih seminggu. Oke, Karantinanya seminggu. kurang lebih seminggu, terus sisanya kayak city tour gitu. Waktu itu kan di Semarang lagi hits banget yang Kampung Pelangi itu kan. Oh iya. Lagi baru, jadi mengunjunginya itu ke sana dulu. Terus selain city tour ada pembekalan materi dari orang dinas juga ada, dari pemerintah gitu juga ada kan. Kalau Dinok Kenang kan emang di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Jadi emang pembicaranya rata-rata juga dari situ. Oke. Audiensi juga dengan Pak Wali, Pak Hendar Priyadi, itu juga. Terus kalau pas grand finalnya sendiri gimana? Maksudnya ya itu tadi deg-degan atau gimana? Ya pasti sih. Terus itu kan kegiatan padat banget kan Mas. Iya. Itu jadi posisinya tuh karantina tapi kita tetap pulang ke rumah. Oh, Jadi iya. nggak nginep gitu loh. Jadi bener-bener kayak bangun pagi, bangun subuh. Apalagi tuh aku kan bener-bener mentah kan Mas. Aku tuh nggak bisa make up. Jadi itu bener-bener dipaksa. Kamu nggak mungkin lah tiap hari nyewa mua seminggu nyewa mua. Iya langsung kak ya udahlah beneran. Gara-gara karantina sih jadi lumayan bisa benerin alis, bulu mata kan wajib kan waktu Dinok Kenang itu sampai minta tolong temenku cuma satu gitu lah yang bisa saling benerin gitu, jadi datangnya lebih awal, benerin dong bulu mata gitu harus selalu on kan. Iya bener. Gara-gara itu juga sih beneran bisa make up. Berarti Iya make up sendiri gara-gara itu sih. Iya karena kepepet jadi Iya, akhirnya bisa kepepet, ya. Soalnya kalau nyewa mua tiap hari nggak mungkin ya seminggu full. Boros Kak ya, nanti uangnya habis. Aduh, habis ya beneran. Oke, terus ini nggak sih ada kayak semacam cerita-cerita drama apa gitu nggak sih Najah waktu angkatannya Najah itu di 2017 ya? Iya 2017. Ada drama-drama apa Ah, gitu iya. nggak sih? Nggak apa-apa cerita aja. Detik. Nggak usah sebut merek. Oh ya, kalau dari aku kan yang masih beneran mentah, aku lihat teman-teman finalis ternyata udah hebat-hebat gitu loh Mas. Udah ada yang mewakili tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah itu kayak aku yang beneran nggak tahu apa-apa, salah sih sebenarnya, aku malah tambah minder. Ternyata tapi nggak aku tok sih, yang lain juga ada yang kayak gitu. Yang bikin kita minder ya itu sih. Ada karena saingan ada lain. finalis lain yang ini ya. Udah mewakili tingkatan yang lebih dari Dinok Kenang, tapi ikut Dinok Kenang lagi gitu. Oke, tapi ini nggak akhirnya apa sih ya? Kalau waktu itu juaranya siapa sih? Juaranya Mbak Alsa. Oke. Yang juara satu Dinoknya, yang cowoknya itu Satria. Itu masih SMA yang cowok. Oh, juara malah satu. justru SMA ya. Gila, nggak nyangka banget. Terus kalau selain apa yang kayak misalkan Najah cerita lagi, ada ininya sih kayak misalkan biasanya kan ada tuh selama karantina tuh saling ngomongin itu ternyata kayak gini gitu tuh ada sih kayak yang mungkin terjadi namanya karantina itu kan kadang ada ceritanya, cerita apa gitu yang ambisius banget, apa yang dia itu kayak bad attitude banget gitu, ada nggak sih? Kalau Dinok Kenang bentar kayaknya ya ada beberapa sih, tapi ya menurutku udah biasa sih. Masih kalau wajar ya. Ternyata emang kayak gitu biasa sih kalau di pageant. Kaget nggak Nat?
Apa? Kaget nggak? Kan secara dia Iya. belum tahu apa-apa tuh. Kamu kan the Kaget first time banget. gitu. Kaget. Pertama tuh aku ya sama temenku yang belum pernah tuh sampai kaget banget. Tapi ternyata setelah omong-omong di luar sana tuh hal-hal kayak gitu emang udah biasa. Udah wajar. Jadi ya Oke. dimaklumi aja. Kalau maklumi tapi jangan diikuti Iya, gitu, bener. ya kan? Ada yang ambisius, ada yang apa ya kayak menghalalkan segala cara. Ya kita cukup tahu aja kalian aja kayak gitu ya. Ya, sebenarnya berambisi itu Diambil positifnya aja. berambisi itu wajib ya, tapi jangan sampai yang ambisinya Over, itu ya. over, benar. Terus berarti itu tadi udah kepilih juaranya ya. Berarti cuma sampai finalis aja nih Naja di Dedok Kenang. Iya. Tapi kan ada banyak pengalaman yang didapat di banyak situ. banget pasti. Terus setelah Naja itu ikut Denok Kenang, perjalanan selanjutnya Kan habis dari situ Kak pengen ikut lagi gitu loh Mas. Nah terus kebetulan dari kampus itu ngasih tahu ada ya duta, maksudnya yang lokal anti narkoba gitu. Tapi itu yang ngadain dari MUI di Jawa Tengah, jadi cuma Majelis mewakili. Ulama. Iya, Oh, MUI kan kalau kampus kan kampus Islam, jadi emang yang ngadain gitu itu karantina, enggak karantina sih, maksudnya prosesnya itu di Masjid Agung. Oh, baru tahu nih Kak. ada duta anti narkoba ya. Ya itu juga dari situ juga Kak harus ngelatih lagi kan. Kebetulan di kampus juga ada bimbingan juga. Oh, tapi itu dari kampusnya kamu atau umum juga Dari acara? kampus. Oh, acaranya kampus ya? Intern kampus. Intern kampus Oh apa? enggak, maksudnya acara umum tapi dari kampus ngirim gitu. Oh, delegasi. Iya, Oke. iya, iya, iya. Tapi- Kok bisa kamu yang kepilih itu gimana ceritanya itu? Kan karena kayaknya sih udah tahu itu kan finalis Denok Kenang ya. Oh, Jadi oke, kayaknya dipilih oke. gara-gara itu. Jadi kampus langsung notice kamu gitu ya? Iya, tapi aku dari Fakultas Farmasi sih waktu itu. Tapi iya. ya nggak menang soalnya emang ya aku kan ya itu sih gimana ya? Kenapa? Kan itu kan di Masjid Agung toh Aha. Mas. Nah kan kayak emang belum maksimal sih nganunya mepet Oh, persiapan. persiapannya mepet. Kalau di duta anti narkoba itu kayak yang dibahas apa sih di sana? Ya kayak kita sebagai orang muda tuh apa kontribusinya buat itu Ah, narkoba gitu. lebih ke wawasan berarti ya? Lebih ke wawasan sama itu karena kan itu juga yang ngadain MUI, jadi harus paham masalah agamanya juga, agama dikaitkan dengan narkoba itu seperti oke, apa. oke. Oke. Jadi lebih kompleks sih sebenarnya ya. Kalau boleh tahu juaranya dari mana itu tuh? Itu juaranya itu sih kayaknya dari Demak apa Kendal itu Kak, juaranya juga dai cilik gitu, jadi Oke. kan sih itu sebenarnya lebih kayak Oke, lomba oke. speech gitu, cuma namanya Duta Muda Anti Narkoba. Iya, Berarti iya, ini iya. ya lebih ke speech gitu, nggak ada karantina apa segala macam nggak ada? nggak ada. Oke oke. Ya, Ntar berubah jadi saingannya Pak. iya. Iya. apa pil decil apa sih? Pil decil. Iya. Terus setelah itu Nah, habis Setelah itu itu- ada ikut kontes lagi nggak? apa lagi? Iya, itu di tahun yang sama ikut Miss Global. Oke. Miss Global itu di tahun yang sama. Sebelumnya aku kan daftarnya Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu aku cuma masuk top 6 karena selama prosesnya ada masalah gitu. Ah, itu kita yang tunggu. Ada masalah. Masalahnya apa itu? Masalah pribadi sih, maksudnya kirain masalah. cobaan pribadiku sendiri. Oke. Apa Boleh, itu? boleh Apa itu? diceritain. Apa itu? Apa Ya itu? yang pas aku kecelakaan itu kan, Hamin 5 grand final kecelakaan yang Iya. terus harusnya nginep di rumah sakit, tapi aku kayak nggak mau soalnya kan sebelumnya kan udah ikuti rangkaiannya kan kurang lebih 2 bulan kan, bolak-balik dari rumahku ke Klaten, kan itu tempatnya di Klaten waktu itu masih yang pilihan regional Jawa Tengah ya, jadi kayak eman-eman banget kalau aku nyerah gitu loh Mas. Nah terus akhirnya ya itu tetap berangkat. Itu semaksimal. kecelakaan yang kayak gimana sih Nat? Soalnya kan kita mungkin mikirnya kalau cuman jatuh sepeda motor atau gimana itu Tunggal. gimana ya itu gimana maksudnya tabrakan Itu mau tabrakan terus ngindarin itu transformernya gede, terus aku banting kiri nabrak transformer yang berhenti. Terus posisi itu mau lomba pageant kan, maksudnya mau jadi delegasi, tapi itu yang kena mukaku kan. Itu aset banget kan Mas. Itu bener yang kena mukaku. Ya udah aku cuma kepikiran aja, ya Allah aku mau grand final kok malah kayak Kenapa gini. malah seperti itu ya? Tapi
tetap tak terjang sih. Itu aku tetap berangkat dalam posisi muka aku bengkak, juga masih perban kan, ini dijahit kan. Dijahit sama sini aku lebam semua masih perbanan gitu. Tapi aku tetap pakai evening gownnya tuh juga itu kan kayak tebus pakainya Tila tuh Mas yang kulit, jadi itu perbannya kelihatan sama lebamnya biru-biru gitu. Iya. Oh my god. Itu teman-teman finalisnya nggak kaget itu datang Ya, loh, kaget. kok kamu pakai perban? Oh, berarti kamu bolak-balik motoran dari Semarang ke Klaten gitu? Apa? Iya, kalau yang selama prosesnya itu kan emang harus ke sana kan, PP terus gitu Semarang Klaten. Sendirian? Sama adik sih. Sama adik. Oh, berarti itu proses seleksinya gimana itu Najwa? Yang ketika pemilihan regional Jateng? Itu seleksinya sebenarnya waktu itu di Semarang. Yang benar-benar pertama kamu daftar itu ada tes psikotes, tes interview sama tes unjuk bakat. Nah itu di tempat di Semarang, terus udah pengumuman kan. Itu kan nggak cuma dari Semarang, ada dari Solo, dari daerah lain juga. Dari Jawa Tengah gitu ya. Terus pengumuman udah lolos, terus wajib kayak technical meeting di Klaten, soalnya yang kebetulan yang pegang lisensinya itu orang Klaten. Nah terus pada itu pas puasa, jadi puasa kesana gitu. Bolak-balik. Oh my god. Itu kurang lebih sebulan, hampir 2 banget. bulan sih Mas. Iya makanya kalau pas itu aku nyerah kan kayaknya juga semangatnya udah hilang sampai sekarang sih. Karena kalau pageant kan semangatnya harus terusan harus nyala terus. Soalnya kalau suruh dikit pasti udah kayak agak males kan. Betul. Oke, berarti itu menjelang itu kecelakaan di mana aja kalau boleh tahu? Di daerah itu dekat rumah sih. Oh, di Semarang juga ya? Cuma waktu itu kondisinya mau grand final gitu ya? Iya, H-5 banget. Oh my god. Tinggal beneran penilaian beneran tinggal grand finalnya aja sih. Boleh minum? Boleh. Kayaknya dia teringat masa lalu. Ya Allah. Terus dia jadi kayak kaget lagi Kak. Jadi inget transformernya ya Najwa. Iya gimana sih rasanya kita H-5 mau grand final tapi malah kita kecelakaan yang kena muka gitu kan. Nah itu dia. Terus itu ada karantina gitu nggak sih Najwa? Itu ya karantinanya ya proses selama di sana Oh ya, Mas. proses bolak-balik itu ya? Oke. Proses itu terus juga ada karantina yang karantinanya kalau sekarang tuh kayak virtual gitu loh. Kayak kita dikasih project misal kayak harus nunjukin tempat wisata kan, kalau itu kan Miss Global juga basicnya wisata. Jadi harus video wisata di kota Semarang. Kalau aku kan dari Semarang jadi ya di kota Semarang gitu. Terus kayak tugas lagi misal suruh ngadain campaign apa gitu sih. Oh, jadi sebenarnya tugasnya banyak ya? Iya, makanya kalau nyerah kan eman-eman banget toh. Iya, udah ikut banyak, tinggal grand final aja. Tapi udah di ujung tuh Kak. Iya. Kecelakaan. Itu ke jumlah finalisnya berapa kalau yang ini sampai ke grand final? Sekitar 20. 20. 19 apa 20? Oke. Najwa dengan kondisi seperti itu masih bisa masuk ke top 6 ya? Iya, alhamdulillah ya Allah. Oh my god. Berarti dengan keadaan pakai perban masih sakit-sakit iya, gitu. kan ada opening dance kan. Ya Allah, aku sebenarnya batin banget. Itu kan posisinya kan tangannya banyak gerak, sedangkan tanganku kan masih itu toh. Masih sakit ya? Kan sebenarnya yang sini tuh ada fraktur, ada retak. Tapi retaknya nggak yang sampai harus jadi ya nahan sih sebenarnya. Cuma emang pelajaran kalau kita enjoy itu beneran nggak kerasa sakit, sumpah. Sampai aku di make up tuh juga nggak kerasa sakit, padahal ini kan masih perbanan kan, karena emang kita enjoy maksimal sih waktu itu, emang beneran niat mau ikut kan. Jadi nggak inget kalau sakit. Itu gimana ngebayangin muanya yang nge-make upin? Sampai muanya Bingung sebenarnya nggak ya? tega. Ya Allah Mbak, ini masih kayak gini, nggak apa-apa, ini perbannya udah tak ganti gitu. Jadi perbannya tetap ikut di make up sih biar nyatu sama kulit. Oh my god. Perjuangan banget. Terus kalau horor boleh tahu juara satunya itu siapa dari Jateng? Devina. Orang Semarang juga. Semarang juga. Oh berarti ini ya tiap kota atau kabupaten bisa ada lebih dari satu finalis ya? Iya bisa. Kan Jawa Tengah Kak, bebas berarti kan ya itunya pengiriman wakilnya kan bukan berdasarkan kota kabupaten. Iya. Berarti kalau ini ya kan karena nggak ada karantina yang kita stay di mana gitu, jadi nggak ketahuan ada drama atau apa gitu nggak? Ada dramanya nggak sih? Ada nggak sih? Ya ada sih. Oh ada tetap. Ya Allah. Meskipun nggak stay tapi tetap ada sih. Jadi selama proses di pemilihan di regional Jawa Tengah itu ada cerita apa sih aja?
ya sebenarnya ceritanya nggak menimpa aku sih, cuma ke temanku aja. Ya itu ada salah satu yang after crowning waktu Jateng, ada salah satu pihak orang tua yang kayak nggak terima anaknya nggak menang. Orang tuanya sampai bawa-bawa, aku ini saudaranya ini kok nggak menang. Ini itu siapa? Nggak apa-apa, sebutin aja. Boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Kan kita bukan membicarakan orang yang ini aja mungkin saudaranya orang yang pernah menjabat sebagai apa gitu aja. Sebagai MI. 2015 ya. Oh, Miss Indo. Indo ya. Mbak Fandi. Iya. Disebutin. Iya, kayaknya dia bilang kayak nggak terima gitu, sampai protesnya ke nasional juga. Ya terus apa hubungannya ya Kak ya? Iya sebenarnya kalau itu terus misal nih ya aku ikut audisi misal Putri Indonesia gitu, terus aku saudaranya Bu Putri gitu, emang aku harus menang? Enggak juga kan? Misalnya aku adiknya Anin gitu atau ingat gak sih? Ingat gak dulu waktu itu ada Miss Indonesia kan? Yang itu kan anaknya Sultan Jogja itu. Bener kan? Cuman masuk 10 besar gak juara pun juga beliau terima fine aja gitu. Jadi kan sebenarnya bukan masalah kamu anak siapa? Kita anak siapa atau saudara siapa? Tapi kan lebih ajang itu mencari sosok yang seperti apa, bener ya sih? Benar, berarti dia tidak cocok atau tidak sesuai dengan ajang tersebut, ya kan? Bener. Bukan karena kamu anaknya siapa atau saudaranya siapa. Sampai kasihan kan, Devina temanku itu yang menang kan sampai dijelek-jelekin juga sampai nasional. Waduh, dijelekinnya gimana itu? Sampai itu ya orang tuanya itu sampai DM finals lain. DM hati-hati sama ini, orangnya gini-gini. Padahal kan kita belum karantina yang nasional kan waktu itu. Nah itu udah dijelek-jelekin gitu. Difitnah berarti ya masuknya difitnah, ya. beneran gigih banget gitu loh sampai nasional tetap kayak gitu. Karena kita juga nggak tahu juga sih apa yang diomongin itu bener apa enggak kan. Iya. Cuma kan bisa mempengaruhi mental juga kan. Bener. Nah kalau Najwa sendiri nih ngelihat si Devina selama karantina, dia ngikuti challenge yang diberikan sama Yayasan Bliss Global Jawa Tengah itu gimana menurut Najwa sendiri? Menurutku dia juga pantas mas menang karena emang beda gitu loh sama yang lain. Emang aku juga kayak udah menduga kan mesti kalau ikut pasti yang menang nih. Nah aku juga itu emang mikirnya dia yang menang. Jadi dari Najwa sendiri pun juga udah ngefavoritin dia gitu ya karena dilihat dari pantas. Challenge yang dilakuin sama dia tuh semuanya goal gitu ya. Iya. Ya harusnya sih legowo ya Kak ya kalau jadi orang ikut kontes. Iya. Ya emang sih namanya kalah tuh pasti juga bikin mental kita agak gimana ya. Benar. Tapi kan harusnya juga kita ya namanya ikut lomba harus siap menang siap kalah. Benar. Namanya perlombaan kan itu. Kalau nggak menang ya kalah gitu kan. Kalau udah kalah ya jangan jelek-jelekin yang menang. Iya kan. Iya. Terus ini sih Najwa waktu itu tuh Miss Global Jateng kan 20 finalis tuh. Diambil berapa dulu gitu nggak sih? Itu sebenarnya lebih dari 20, cuma yang beneran jadi finalis di Jateng jadi 20. Sampai grand final itu ya? Sampai malam grand final sekitar 20. Terus setelah itu disaring berapa itu? Disaring ke kayaknya 12, 6, 3 terus baru itu. Agak lupa sih ya kayaknya itu. Oh berarti tapi Najwa nyangka nggak sih tiba-tiba masuk ke 12 besar gitu kan? Pemanggilan pertama gitu. Ke 6 besar. Oh langsung ke 6? Enggak. Oh, ya yang pertama. Kan pertama di mana 12 itu 12 kamu nyangka nggak sih sebenarnya? Dengan keadaan kamu yang seperti itu? Ya kan kok kayaknya aku pas itu kok agak pede ya. Tetap nyangka tetap masuk, cuma udah sadar nggak menang karena kondisinya udah kayak gitu kan pas hari H. Tetap nyangka ya pokoknya. Karena udah berusaha ya. Iya, optimis dulu. Tapi terus waktu itu kan berarti 12 besar itu Q&A ya? Itu speech. Oh, speech. Terus speech Kak. Speech terus itu speech-nya ada dikasih tema khusus apa gitu nggak sih atau itu, emang dari masing-masing sendiri? Sebelumnya kan udah ada project kayak buat fokus ke satu tempat, terus kamu kayak disuruh promosi gitu sih. Oh, oke. Itu yang 12 itu dulu, terus yang 6 tuh kayaknya Q&A. Tapi kamu menyangka juga nggak itu masuk ke 6 besarnya? Masih nyangka.
Pede banget ya. Nggak apa-apa, harus Iya, optimis. sih waktu Optimis. itu. Kan ya ada alasan lain lah yang bikin aku kok kayak pede gitu. Cuma pas udah buat naiknya aku yang udah agak gak pede. Terus beneran nggak masuk beneran yang waktu top 3 besar 3. itu. Masih inget nggak pertanyaannya apa ketika 6 besar itu? Udah lupa Kak. Udah lama soalnya. 2017 Udah lama Pak. banget ya. 18, 18 udah tahun lalu sih. Nah Oke. itu dia bis global. Tapi kalau nggak salah dia tahun itu juga akhirnya mewakili Akhirnya mewakili DKI loh. Iya. Iya. Nah, itu kok bisa gimana ceritanya? Nah, lompat dari itu- Jateng ke DKI itu gimana ceritanya itu? Terus ceritanya kan aku kayak ya sedih ya, nggak itu. Tapi kan nggak apa-apa, aku sadar diri kalau waktu itu emang nggak maksimal gara-gara ada musibah kan. Terus kan kalau ikut kan juga sambil mantau sosial medianya ya itu loh, ternyata tuh masih ada tempat lain yang kosong juga. Oh, masih ada slot kosong ya. Terus juga ada yang nawarin juga gitu loh. Terus akhirnya aku itu mau ambil yang itu, ditawarin juga yang ses DKI, soalnya kan ada itu kan dari eyangku, ada yang dari sana, jadi Oke. masih ada darah keturunan, jadi makanya bisa pakai itu. Akhirnya aku ya udah ambil aja, siapa tahu nanti itu toh di nasional juga bisa lagi, kayak kemarin kan nggak bisa maksimal, Iya. terus pengen tak maksimalin di situ. Oke. Berarti itulah ceritanya gimana kok bisa bisa Najah lompat dari Jawa Jateng Tengah. ke DKI. Iya. DKI berapa waktu itu? DKI 5. DKI 5. Oke, terus berarti ini abis ini kita ngomongin persiapan-persiapannya aja kali Boleh, ya. iya. Soalnya Miss Global ini kan baru kali ini nih ada Iya. tamu yang mewakili lah yang pernah ikut ajang Miss Global kan. Soalnya Iya, sebelum bener. ini belum pernah ada kan ya Kak di Iya. podcast ya Kak ya.